A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ila nabiyyi ba'd. Puji dan syukur marilah kita sama-sama persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan nikmat iman Islam kepada kita bersama, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa yang ke-18. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah menyampaikannya. Saudara atau pendengar rahimakumullah, untuk perjumpaan kali ini saya ingin mengajak kita bersama mengingat kembali bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu sangat mencintai kita. Begitu ingin beliau kita masuk ke dalam jannah-Nya. Dan beliau tidak ingin kita tersesat dalam menempuh kehidupan ini menuju kampung akhirat. Maka untuk pertemuan kali ini saya ingin memperbincangkan dengan saudara potongan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta akhirul ayah. Shadaqallahul azim. Kita masih dalam suasana nuzulul Quran yang akrab disebut dengan hari lahirnya Al-Quran. Dan para ulama memang sepakat bahwa hari diturunkannya Al-Quran untuk pertama kali di permukaan bumi Allah ini kepada melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka berhubung hari ini masih 18 Ramadan 1441 Hijriah, maka tema kita hari ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Saudara sidang pendengar rahimakumullah, ayat yang kita bacakan tadi menjelaskan bahwa Syahrul Ramadan allazi unzilaha fihi al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Nah, untuk apa? Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Hudal linnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang boleh dengan yang tidak boleh, antara yang halal dengan yang haram. Maka seyogianya kita yang mengaku muslim, kita yang mengaku beragamakan Islam, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah harga mati, harga yang tidak bisa kita tawar-tawar. Saudara kaum pendengar rahimakumullah, kita menyadari bahwa apapun yang akan kita lakukan tanpa sebuah petunjuk, kemungkinan terbesarnya adalah sebuah kegagalan atau tersesat. Kita misalkan begini, saudara punya kenalan, punya saudara, ya, Anda punya saudara yang tinggal di berbeda kota dengan Anda, yang mana kota itu belum pernah Anda datangi, dan Anda sudah menerima petunjuk bahwa saudara Anda itu
tinggal di alamat ini, nomor sekian, di jalan itu, lalu disuruh Anda datang ke sana dengan membawa petunjuk itu. Tetapi sungguh pun Anda sudah terima petunjuk itu, Anda tidak baca dengan sok gagah-gagahan, sok hebat, sok tahu. Anda datang ke kota tersebut tanpa membawa sebuah alamat, tanpa sebuah petunjuk, maka kemungkinan terbesar yang akan Anda alami adalah Anda tersesat. Begitu juga dengan Al-Quran. Allah sudah turunkan kepada kita petunjuk. Kenapa kita perlu petunjuk dalam hidup ini? Saudara para pendengar rahimakumullah, kalau melihat kepada sejarah kenapa Al-Quran ini diturunkan, latar belakang Al-Quran ini diturunkan, itu karena pada masa itu adalah puncak kejahiliahan, puncak kebodohan, di mana manusia tidak lagi mempunyai hukum yang jelas. Hukum yang berlaku adalah siapa yang kuat, dialah hukumnya. Siapa yang kaya, dialah hukumnya. Siapa yang berkuasa, dialah yang punya hukum. Yang berlaku di sana adalah hukum rimba. Maka kita perlu, umat manusia itu perlu sebuah petunjuk. Maka umat manusia itu perlu sebuah pedoman. Maka Allah turunkanlah Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disimpan, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Hudal linnas, supaya manusia-manusia yang ada di permukaan bumi ini tidak tersesat dari jalan yang Allah ridhoi, yaitu surganya, tidak tersesat menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Al-Quran sudah sampai di tangan kita, sudah sampai di tangan saya, sudah sampai di tangan Anda, sudah sampai di keluarga Anda. Pertanyaannya, sudahkah Al-Quran ini kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita? Rasulullah sudah wariskan Al-Quran ini kepada kita bersama dan dijamin oleh Rasulullah. Taraktu fikum amraini, telah aku tinggalkan, kata Rasulullah, dua pedoman untukmu, yang mana ketika kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya, itu Al-Quran. Mari, maka berhubung kita masih dalam suasana nuzul Al-Quran, mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita kembali kepada kitab suci kita. Saya percaya tidak satu pun di antara kita yang tidak punya Al-Quran di rumah. Kalau Anda tidak punya Al-Quran di rumah, maka sesalilah diri Anda, beristighfarlah banyak-banyak. Anda sudah kehilangan salah satu identitas keimanan Anda sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena yang namanya orang muslim itu mempunyai kitab suci, Kitab suci umat Islam itu adalah Al-Quran. Maka mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, ya, minimal. Seperti kita membacakan sebuah petunjuk, gimana? Minimal kita baca. Hari ini sudah 18 hari Ramadan 1441 Hijriah. Sudah berapa banyak Al-Quran yang Anda baca? 1 juz, 2 juz, 18 juz, 30 juz, atau sudah khatam 2 kali? Ini pantas Anda tanyakan pada diri Anda masing-masing. Pantas kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudah seberapa banyak kita baca Al-Quran? Ini petunjuk kita supaya jangan tersesat. Maka wahai kaum muslimin, jangan sampai Al-Quran ini hanya tersimpan di atas almari, bertahun-tahun tidak pernah turun sehingga berdebu. Al-Quran itu bukan untuk disimpan. Al-Quran itu untuk dibaca. Al-Quran yang ada di rumah Anda bukan untuk diletakkan dalam almari, disimpan di tempat tinggi tapi tidak pernah dibaca. Al-Quran ini adalah wasiat, warisan dari para nabi, dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW, untuk kita baca, bukan untuk kita simpan. Dan jangan sampai Al-Quran yang ada di rumah kita
hanya diturunkan dalam keadaan berdemo ketika salah seorang kerabat kita meninggal dunia. Ingat, orang mati tidak butuh Al-Quran. Yang butuh petunjuk hidup ini adalah orang yang hidup, bukan orang yang mati. Maka wahai kaum muslimin, selama kita masih hidup, selama perjalanan kita masih belum dikhatam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita khatam Al-Quran terlebih dahulu. Kita baca Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan. Apalagi di bulan Ramadan, Allah janjikan satu huruf saja yang kita baca di bulan Ramadan ini, itu pahalanya sangat luar biasa. Di hari lain, satu huruf di bulan Ramadan itu sama dengan 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan dikali 27, artinya 270 kebaikan. Apalagi kalau satu lembar, apalagi kalau satu juz dalam sehari, dan itu kita continue kita lakukan, berterus menerus kita lakukan, maka insya Allah Al-Quran yang ada di rumah kita akan menjadi bahan bacaan bagi kita, akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, dan insya Allah ini Al-Quran ini yang akan menjadi penerang kita di yaumil qiyamah nanti insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk kita bersama, terutama untuk diri kita masing-masing, keluarga kita, sanak famili kita, anak-anak kita. Mari kita wariskan Al-Quran ini dengan cara mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi-generasi berikutnya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.